Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita dapat berkumpul secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Bandung, Bapak Iskandar Zulkarnain STMM. Selamat pagi, Bapak. Yang saya hormati Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bandung, Bapak Dr. Haji Radea Respati PSHMH. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Yang saya hormati juga tentunya Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat, Bapak Dr. Andes dan Satriana. Pagi, Pak Dan. Selamat pagi, Teh. Selamat pagi semuanya. Dan tentunya yang saya hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Bapak Yayan Ahmad Prilena SSMSI. Selamat pagi, Pak. Kang Anjing, Sadayana. Dan tentunya yang kami hormati para peserta ngulik yang sudah bergabung hari ini. Selamat datang di acara ngulik, ngumpul diskusi teknologi informasi dan komunikasi data dan statistik yang kali ini memiliki tema tingkatkan pelayanan publik melalui penanganan pengaduan. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara kita ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung kepada Bapak Yayan Ahmad Briliana SSMSI. Waktu dan layar, disilahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekda Kota Bandung, Bapak Haji Iskandar Zulkarnain. Yang saya hormati Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bandung, Pak Profesor Radea. Yang saya hormati, ini guru saya, dulu Ketua Komisi Informasi, Pak Dan Satriana, dan sekarang menjadi Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat. Yang saya hormati, saya banggakan para peserta terdiri dari perwakilan dari OPD, ada dari kelompok informasi masyarakat, ada dari Dharma Wanita, ada juga dari relawan TIK, dan sebagai pelaksana dari kegiatan ini, terima kasih kepada Tribun Jabar. Pak Sekda, Pak Radea, Pak Dan Satyana, pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam meningkatkan literasi, terutama literasi digital kita, berkaitan dengan acara ngulik yang kita lakukan setiap hari Kamis setiap minggunya dengan berbagai tema-tema yang aktual yang kita butuhkan sebagai pelayan masyarakat. Perlu saya sampaikan Pak Sekda bahwa layanan kami di Diskominfo terkait dengan diseminasi informasi ada beberapa hal. Yang pertama adalah layanan kehumasan. Kami menyebarluaskan informasi program kegiatan yang ada di pemerintah Kota Bandung dengan dasar Undang-Undang nomor 25 tentang nomor 25 tahun 2009 tentang layanan publik, dan berkaitan juga dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Kemudian yang kedua itu adalah layanan PPID atau permohonan informasi dan dokumentasi, itu kaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Publik, yaitu Undang-Undang nomor 14 tahun 2008. Kemudian kami juga melakukan layanan kegawat daruratan, yaitu layanan 112. Ini layanan yang berkaitan bagaimana masyarakat membutuhkan pertolongan pertama khususnya dari pemerintah Kota Bandung, dan layanan yang lainnya adalah layanan pengaduan masyarakat. Kemudian perlu saya sampaikan Pak Sekda, Pak Radea, bahwa sejak tahun 2015 untuk PPID kita mendapatkan prestasi terinformatif, ya. Ini berkat bimbingan Pak Dan Satriana. Jadi sampai sekarang layanannya terinformatif. Kemudian untuk layanan lapor tahun 2020 kita mendapatkan prestasi outstanding achievement.
Mudah-mudahan prestasi-prestasi ini bisa kita pertahankan. Pak Sekda yang saya hormati, kami setiap minggu menyampaikan kaitan dengan laporan mingguan lapor. Yaitu diantaranya untuk minggu ini Pak Sekda, yang pengaduan yang datang ke kami itu ada 28 pengaduan di minggu terakhir bulan September. Kemudian pengaduan di antara pengaduan tersebut ada beberapa pengaduan yang berkaitan, 3 pengaduan berkaitan dengan ketertiban umum, 1 pengaduan berkaitan dengan infrastruktur, 1 pengaduan dengan lapangan kerja, dan yang lainnya adalah tentang gorong-gorong. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa pengaduan-pengaduan tersebut rata-rata selesai dalam 10 hari. Tetapi ada beberapa OPD, ada di sini saya sampaikan ada 4 OPD yang memang sudah melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Itu berkaitan dengan pengaduan infrastruktur, kemudian K3, dan permohonan penertiban bangunan dan kegiatan usaha yang tidak berizin. Kami mohon kepada teman-teman OPD untuk lebih aktif lagi dalam kaitan menyelesaikan pengaduan-pengaduan yang ada di masyarakat. Selanjutnya Pak, dan kami juga mohon bimbingan dan arahan bagaimana keterkaitan dengan peraturan terbaru berkaitan dengan pengaduan, dan masih juga adanya beberapa channel pengaduan yang dibuka oleh masing-masing OPD. Bagaimana kami cara mengintegrasikannya, bagaimana kami cara memverifikasi pengaduan tersebut, dan bagaimana langkah-langkah terbaik dalam menangani pengaduan yang di luar dari lapor. Bahkan sekarang di beberapa daerah selain pengaduan online ada juga dibuka pengaduan yang offline. Ini juga perlu kami integrasikan karena pengaduan ini menjadi dasar kebijakan pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan terkaitan mungkin dengan pengangkatan, pelantikan, promosi, mutasi, dan lain sebagainya. Pak Sekda yang saya hormati, Pak Radia, Pak Dan, itu yang bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ngulik kali ini mendapatkan manfaat untuk kita semua, sehingga kita lebih cepat, lebih responsif dalam menyelesaikan berbagai macam pengaduan yang ada di masyarakat terhadap pemerintah Kota Bandung. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yayan atas laporan kegiatannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bandung kepada Bapak Profesor Dr. Haji Radia Respati SHMH. Waktu dan layar disilahkan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Radia Respati. Dalam tatap maya ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada MC ya, dan tentu ingin menyapa terlebih dahulu ya para tamu undangan dan seluruh peserta Zoom meeting kali ini. Tentu yang saya hormati ada Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes dan Satriana. Salam hormat Pak. Yang saya hormati tentu sahabat saya Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung, Bapak Haji Iskandar Zulkarnain STMM. Semangat Pak Sekda. Yang saya hormati tentu Kepala Dinas Kominfo Kota Bandung, Bapak Ahmad Briliana MSI. Alhamdulillah hatur nuhun Pak, terus berkontribusi, terus melakukan inovasi-inovasi. Dan tentu Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah, Bapak Ibu Camat, Lurah, tim penggerak PKK, Dharma Wanita, relawan teknologi informasi komunikasi, dan komunitas informasi masyarakat yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Baik, saya sangat mengapresiasi atas dilaksanakannya acara ngulik ya.
Ini adalah bagian penting untuk terus mendalami, untuk terus mengembangkan apa ide, gagasan, lalu juga peningkatan pelayanan publik dengan berbasis digitalisasi. Karena dengan zaman saat ini, digitalisasi merupakan keharusan terhadap kinerja, terhadap kegiatan, terhadap apa saja yang dilakukan pemerintah, fasilitas apa saja yang disediakan pemerintah, prestasi apa yang sudah diraih pemerintah kepada masyarakat, ya, merupakan satu arah dari pemerintah ke masyarakat. Dan yang kedua adalah bagaimana Diskominfo juga melakukan jembatan, ya, memberikan jembatan kepada masyarakat untuk memberikan informasinya, memberikan aspirasinya, atau bahkan pengaduan kepada pemerintah. Jadi komunikasi ini harus dua arah, jangan satu arah, karena ini memberikan sebuah simbiosis mutualisme dalam pemerintah kepada pimpinan, kepada Pak Sekda, dan juga mungkin kepada Pak Wali Kota, supaya apa yang dirasakan oleh masyarakat, apa yang dirasakan kendalanya oleh masyarakat itu bisa tersampaikan secara lebih cepat. Jadi itu pun juga bagian bagaimana kebijakan-kebijakan publik ini bisa berdasarkan dari kebutuhan-kebutuhan dari informasi yang didapat oleh Diskominfo. Dengan cara apa? Dengan cara tentu bukan dengan survei, ya, tentu bukan juga dengan sensus kayak zaman dulu, tapi kepada menggapai atau menerima atau juga menghargai setiap pengaduan-pengaduan yang ada yang bersumber dari masyarakat. Pengaduan ini harus dianggap sebagai sebuah survei gratis, ya, bagaimana penyelesaian masalah, ya, tidak lagi bagaimana untuk mencari masalah gitu ya. Jadi kalau misalnya hari ini ada yang namanya program Siskamling, kesiaga bencanaan ya, yang dilakukan oleh Pak Wali Kota dengan seluruh jajaran dan juga DPRD, itu juga bisa menggapai informasi-informasi yang didapat, tapi mungkin akan lebih baik ketika pengaduan-pengaduan ini juga melengkapi data-data yang tentu pengaduan masyarakat ini pun juga bagian yang harus diverifikasi, harus juga harus juga dikonfirmasi, ya, tidak serta-merta benar mungkin, sehingga integrasi antara Diskominfo dengan seluruh OVD yang ada, ya, di bawah kepemimpinan Pak Sekda harus bisa terintegrasi waktu yang tadi disampaikan lebih dari 10 hari. Dan yang terakhir tentu kami juga apresiasi terhadap Diskominfo yang telah memiliki, ya, kanal medsos, ya, ada IG, YouTube, Facebook yang cukup aktif, ya. Ditambah lagi ada website, yaitu adalah Saring, dan juga lapor atas aspirasi, pengaduan, dan permintaan informasi. Itu juga sudah kita kontrol, kita awasi terus bagaimana kinerja dari medsos ini, karena untuk menghadapi bonus demografi yang saat ini, untuk menghadapi seluruh lapisan masyarakat yang ada, jaringan medsos ini merupakan kanal yang dapat dimaksimalkan untuk menggapai pengaduan-pengaduan masyarakat. Tidak jarang saya sebagai anggota DPRD juga menerima pengaduan-pengaduan bukan dari surat menyurat, tapi dari DM di IG, komentar di Facebook misalnya, ataupun di YouTube dan lain sebagainya, sehingga saya meminta kepada Diskominfo untuk menjadi pionir dalam meningkatkan terus pelayanan-pelayanan publik dan juga meningkatkan juga kanal-kanal medsosnya supaya diketahui, ya, supaya juga masyarakat tahu bagaimana dan caranya bagaimana untuk melakukan pengaduan. Saya lihat bahwa Saring dan lapor, website lapor itu adalah produk yang baik secara konsep, tinggal ditingkatkan dalam pelaksanaannya. Baik, mungkin itu Pak Sekda yang saya hormati, Pak Dan sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Barat, Pak Kadis Kominfo, Pak Ahmad yang telah memberikan kesempatan buat kita untuk berdiskusi. Hatur nuhun, terima kasih. Kita akan mendengarkan terus diskusinya. Semoga ini berjalan dengan lancar, dengan baik, dan memberikan ide-ide gagasan dan pengembangan untuk melakukan pelayanan publik yang lebih baik lagi. Hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya tadi. Selanjutnya kita akan bergeser kepada sambutan dan juga pembukaan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung kepada Bapak Haji Iskandar Zulkarnain STMM. Waktu dan layar disilahkan Bapak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bandung, Ketua Raja Respati, atau kan kesumping. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Agustin Satria. Yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo Kota Bandung, saya yang berdiri. Yang saya hormati para peserta kegiatan yang hadir di sini, termasuk sebanyak 225 admin lapor, mulai dari OPD, BLUD, BUMD, kecamatan hingga kelurahan, dan juga para admin lapor yang adalah garda terdepan dan telinga bagi masyarakat. Dan ini juga setiap perubahan dan perkembangan positif di dalam Kota Bandung tak lepas dari peran para admin lapor ini. Mohon Bapak hadir di sini. Beberapa hal mungkin yang akan saya sampaikan. Pertama, Kota Bandung memang selalu dikenal sebagai kota yang begitu indah, nyaman, dan sepi. Tapi di desa dekat ternyata masih ada beberapa permasalahan yang ada di dalamnya. Kita sangat tidak ingin kita tahu indeks itu hilang dari benak warga Kota Bandung dan juga wisatawan yang hadir apabila mereka mengalami permasalahan yang seperti itu. Dan apalagi pada saat ini masyarakat sangat concern terhadap penyelesaian pengaduan dan permasalahan kota yang ada di Bandung. Hingga kalau untuk membereskan permasalahan tersebut tidak bisa hanya kita lihat saja, tapi kita juga harus mengetahui permasalahan dan tindakan nyata yang sebagai tindak lanjut yang ada di lapangan. Pengaduan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat merupakan permasalahan yang sering terjadi di lapangan. Karena itu kita juga harus mendengarkan juga memberikan solusi untuk penyelesaian. Hadirin yang berbahagia, dalam tahun 2024 dari 953 pengaduan yang masuk di pemerintah kota, alhamdulillah 100% telah ditindaklanjuti dengan baik. Bagi laporan selanjutnya, selama semester 1 tahun 2025 dari 450 pengaduan yang masuk hingga 30 Juni 2025, sebanyak 100% pengaduan telah ditindaklanjuti dengan RTL atau waktu dengan waktu pengaduan 5,6 hari dari SOP 7 hari kerja. Jadi alhamdulillah bisa waktu ini dikecilkan sehingga di bawah dari SOP yang kita. Kemudian sebanyak 116 pengaduan diantaranya kategori infrastruktur 96, kategori K3 45 pengaduan, kategori lingkungan hidup 30 pengaduan, kategori pendidikan dan juga 27 pengaduan kategori pendidikan. Tapi yang paling banyak diadukan yaitu terkait dengan ketertiban umum sebanyak 57 pengaduan, jalan rusak sebanyak 38 pengaduan, PJU sebanyak 37 pengaduan, sampah 23 pengaduan, dan juga pencemaran sebanyak 19 pengaduan. Saya berharap pengaduan tersebut bisa segera ditindaklanjuti dengan cepat dan profesional, karena setiap pengaduan yang masuk bukan sekedar angka, tetapi merupakan suara dari warga yang menginginkan perubahan dan perlu kita ketahui pengaduan untuk orang lapor sendiri terjadi jadi indikator yang kita bagi berdasarkan tingkat pada pilihan SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik dan juga pada laporan LKPD di bulanan wali kota. Lapor itu menjadi indikator penting yang menentukan
performa di pelayanan. Dengan adanya kemajuan teknologi termasuk pengembangan platform media sosial masyarakat semakin mudah. Dengan genggaman yang sekarang sering kita pakai dapat mengajukan pengaduan aspirasi, namun di sisi lain mereka juga butuh tanggapan yang responsif serta melihat dan merasakan langsung hasil dari kerja-kerja pemerintah. Oleh karenanya untuk menyampaikan hasil pemerintah, hasil kolaborasi Mas Bandung, Prokopim Kota Bandung, PPID, layanan panggil ke gawat daruratan 112, para admin media sosial di masing-masing OPD. Hal itu juga untuk mempercepat efektivitas layanan. Saya berharap kita sebagai garda depan dan ingat dapat semakin mempererat simpul koordinasi untuk menemukan solusi terbaik dari setiap tantangan yang ada. Kita juga harus memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil selalu berorientasi pada kebutuhan dan pembangunan hak masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan visi misi Kota Bandung utama, yaitu unggul terbuka, amanah, maju dan agamis. Terutama pada posisi unggul, ya ini untuk mewujudkan pelayanan publik dan kualitas hidup warga Kota Bandung yang akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan pada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita lanjutkan kerja keras ini dengan semangat dan dedikasi yang tinggi demi kemajuan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ngulik dengan tema tingkatkan pelayanan publik melalui penanganan pengaduan saya menyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Dari taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya pada kesempatan ini saya izin karena mungkin para dia juga sama. Jadi sebentar lagi kita akan hadir di paripurna. Mohon izin saya akan juga meninggalkan dari semoga sukses dan terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih banyak Bapak Sekda atas sambutan dan tadi sudah dibuka juga acara ngulik kita kali ini. Baik Bapak Ibu, peserta ngulik yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik ini nggak bisa lepas dari gimana pemerintah ini menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Seperti para dia tadi sampaikan, kita membutuhkan komunikasi dua arah. Jadi kritik, saran maupun laporan merupakan bentuk komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Di mana seperti Pak Kadi disampaikan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa menegaskan setiap warga negara ini berhak atas pelayanan publik yang berkualitas, serta penyelenggaraan layanan wajib menindaklanjuti pengaduan sebagai bagian dari evaluasi kinerja. Sesuai yang disampaikan Pak Sekda tadi, kita akan mewujudkan pelayanan publik dan juga kualitas hidup warga Kota Bandung yang unggul. Nah, untuk itu kami sudah mengundang narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Jawa Barat, di mana Ombudsman sendiri memiliki peran strategis sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang akan menjelaskan lebih jauh bagaimana sih strategi pengelolaan pengaduan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan paparan dan juga materi dari narasumber. Namun, sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu bagi para peserta ngulik yang nantinya akan bertanya, silakan menyimak dan juga mempersiapkan pertanyaannya. Nanti bisa disisipkan di kolom chat ataupun nanti akan ada sesi tanya jawab dengan melakukan raise hand. Dan di ending nanti kita akan mengadakan kuis di mana nanti akan ada hadiah untuk 5 orang pemenang. Masing-masing akan mendapatkan hadiah langganan e-paper Tribun Jabar secara gratis selama 3 bulan. Kita juga ucapkan terima kasih kepada Tribun Jabar. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke paparan materi yang akan membahas mengenai peningkatan pelayanan publik melalui penanganan pengaduan. Materi ini akan disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat kepada Bapak Dr. Andes dan Satriana. Waktu dan layar kami silakan, Pak.
Terima kasih Ibu Irma, sambil mengecek suara saya mohon dipantau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, Sampurasun. Bapak Haji Iskandar Zulkarnain STMM, Sekretaris Daerah Kota Bandung. Tadi dari paparannya, Kota Bandung telah mencapai berbagai prestasi, kinerja, khususnya di dalam memberikan pelayanan dan pengelolaan pengaduan. Terima kasih Kota Bandung. Bapak Profesor Dr. Haji Radea Respati Paramudita SH, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bandung. Kita dalam posisi yang sama Pak, dalam pelayanan publik, baik Ombudsman maupun DPR atau DPRD adalah pengawas eksternal. Dan saya sampaikan Pak Sekda dan Pak Ketua Komisi, kami telah berkolaborasi dengan DPRD Kota Bandung, memanfaatkan masa reses kemarin untuk juga menjadikan masa reses sebagai upaya mendekatkan dan mempercepat pengelolaan pengaduan. Mudah-mudahan bahan yang sudah kami sampaikan kepada DPRD Kota Bandung bisa dijadikan salah satu pertimbangan dalam koordinasi dengan eksekutif. Yang saya hormati, banggakan mitra kami, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Kota Bandung, Pak Yayan Ahmad Brilyana SOS MSI, beserta jajaran yang senantiasa Pak Sekda selalu proaktif melakukan inovasi-inovasi, koordinasi dengan kami, mulai dari soal transparansi, akuntabilitas, dan sekarang ketempuhan Pak Yayan berdasarkan Permendagri, Diskominfo itu menjadi pejabat pengelola pengaduan. Tambahan lagi, lengkap sekarang Pak Yayan. Alhamdulillah. Yang saya hormati dan banggakan, peserta diskusi ngulik, baik tadi saya melihat dari perangkat daerah, UPTD, aparat kewilayahan, kecamatan, dan kelurahan, maupun saya senang hadir di sini juga perwakilan dari kelompok masyarakat. Izinkan Bapak dan Ibu, saya akan memulai dengan share screen untuk memantik diskusi kita, karena Pak Sekda, Pak Ketua Komisi 1, Pak Kadis, harapan saya justru pada hari ini kami ingin mendapatkan masukan permasalahan dari pengalaman Bapak dan Ibu. Karena saya yakin pengaduan mah tidak akan kurang, Pak ya. Tidak akan kurang. Jadi pasti akan banyak hal yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Bapak dan Ibu, setidaknya 30 menit ke depan atau 20 menit ke depan, saya akan memaparkan tentang 3 hal. Ada perubahan paradigma pada saat ini terkait pengaduan dan pelayanan publik. Dan saya kembali menyampaikan apresiasi, ada komitmen yang kuat baik di eksekutif maupun legislatif untuk melihat pengaduan ini sebagai bagian yang integral dalam konteks peningkatan pelayanan publik. Yang kedua, bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kadis, pengelolaan pengaduan yang terkait dengan pelayanan publik tentunya. Dan terakhir, mudah-mudahan kita bisa berbagi pengalaman tentang tantangan dalam mengelola pengaduan selama ini. Bapak dan Ibu, saya ambil highlight yang sedang hot ya. Posko pengaduan yang dibuka oleh Pak Gubernur, kita lihat misalnya tidak kurang masalah yang diadukan. Tidak hanya berkaitan dengan fungsi dari pemerintahan. Utang saja, kemudian tabrakan, curhat masalah keluarga, larinya ke pemerintah gitu. Ini bagi saya sesuatu fenomena yang makin menguat dalam berbagai hal, dan yang paling aktual, yang paling viral konteks ini adalah pada sekarang saat ini masyarakat memang sudah tidak cukup lagi mendapatkan pelayanan yang minimal. Dulu kita mengenal standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik. Rupanya tidak cukup lagi. Bergerak harapan masyarakat, tuntutan masyarakat kepada tingkat kepuasan.
tidak cukup dilayani, tapi dilayani dengan senyum, dilayani dengan ramah, dilayani dengan cepat. Ini pada fase kedua, era kedua biasanya muncul, sehingga kita ada pengukuran indeks kepuasan masyarakat. Tapi saat ini tidak berhenti di sana saja. Masyarakat sekarang mengharapkan, sebagaimana ilustrasi di slide sebelumnya, pemerintah apapun masalahnya harusnya bisa diselesaikan. Ini yang menurut saya dalam konteks pelayanan publik salah satu faktor yang mendorong makin meningkatnya pengaduan. Artinya pengaduan tidak selalu menunjukkan rendahnya kualitas pelayanan, tapi memang ada kondisi objektif di mana ekspektasi, harapan, dan tuntutan masyarakat untuk pemerintah agar menyelesaikan permasalahan itu menjadi arus utama pada pelayanan publik saat ini. Ini contoh yang menarik. Apapun masalahnya, damkar solusinya. Dari mulai anak kejepit tangga, kartu kredit yang jatuh ke sungai, ular, apapun, damkar. Dan semakin banyak kemudian orang yang menganggap ini sebagai solusi. Padahal di luar tugas utamanya. Ini salah satu contoh yang menunjukkan konsep atau perubahan paradigma terhadap pengaduan dalam pelayanan publik. Nah, saya mengutip di OJK. OJK itu justru melihat peningkatan pengaduan itu juga sama dengan atau selaras dengan peningkatan kesadaran masyarakat. Artinya saluran-saluran resmi, instansi-instansi makin dikenal jenis layanannya. Saluran-saluran pengaduan makin dikenal dan makin dipercaya oleh masyarakat. Itu yang menjadi sisi positif dari laporan atau pengaduan yang kita terima. Bahkan Bapak dan Ibu harus diakui, gara-gara ada dinas gangguan berupa harapan maupun laporan, sebenarnya kita sedang memiliki sparring partner, disampaikan oleh Pak Sekda, disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 1 tadi, bahwa pengaduan itu merupakan bagian yang meningkatkan standar. Suka tidak suka, kita mengakui kita makin terpacu. Tapi apakah setiap pengaduan, apakah setiap harapan itu punya kontribusi pada peningkatan standar? Untuk itu saya kira ada 3 hal yang bisa kita ketahui. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu, apalagi kita sebagai pelayan masyarakat, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh United Nations Ombudsman, bahwa konflik itu bagian dari hidup. Sesuatu yang alamiah dan bahkan tidak terhindarkan dan mungkin diperlukan dalam hidup kita. Pengaduan itu tidak selalu bicara soal prestasi, tapi kadang-kadang muncul karena kesalahpahaman yang sederhana, perbedaan persepsi atau perasaan tidak nyaman subjektif dari orang per orang. Untuk itu, bagi kami, pengaduan laporan tidak penting, tapi yang penting adalah bagaimana pendekatan dan bagaimana kita menghandle pengaduan atau konflik tersebut. Jangan membiarkan konflik tersebut membesar atau eskalasinya meningkat. Sehingga saya senang dengan data di Kota Bandung segera diselesaikan dan ditangani oleh kita sebelum membesar atau meningkat eskalasinya. Kita perlu mengetahui kenapa kita perlu menyelesaikan pengaduan secepat mungkin. Karena kalau opini penyelesaian pengaduan yang dikenal oleh masyarakat ketika berkembang menjadi ranah yang formal, maka ada kendala-kendala.
yang dihadapi baik oleh pelapor maupun terlapor. Terutama yang saya ingin garis bawahi, Bapak dan Ibu, penyelesaian pengaduan di tingkat formal biasanya menang atau kalah. Siapapun yang menang, siapapun yang kalah, belum tentu bisa memperbaiki komunikasi dan hubungan sebelumnya. Berbeda misalnya dengan alternatif penyelesaian pengaduan, di mana kita melihat pengaduan tadi memiliki hal-hal yang positif, kita juga bisa melaksanakan atau menyelesaikan pengaduan dengan cepat dan tepat, serta kita bisa mempunyai masukan untuk mencegah terjadinya maladministrasi yang berulang dan memperbaiki pelayanan publik. Ini yang menurut saya penting, sehingga ombudsman ini mudah-mudahan bisa dirasakan oleh rekan-rekan di Kota Bandung. Kami lebih mengutamakan pendekatan persuasif yang mendorong kesadaran penyelesaian laporan dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sehingga dalam kacamata kami, yang pertama-tama kami upayakan adalah pengawas internal itu menyelesaikan, menanggapi laporan. Kalaupun harus dilaporkan kepada ombudsman, ini kemarin Pak Yusuf juga hadir, kami mendorong bersama-sama untuk memperoleh penyelesaian sebelum masuk pada tahapan pemeriksaan. Harapan kami begitu, karena tadi kehadiran ombudsman bukan untuk menghakimi sebuah laporan, tetapi mencoba mencari alternatif penyelesaian dan memberikan rekomendasi untuk mencegah persoalan yang sama berulang atau memunculkan masalah yang baru. Bapak dan Ibu, hal yang kedua yang ingin saya sampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi highlight dalam pertemuan kita kali ini, ada 3 hak yang perlu kita ketahui agar kita tidak selalu menanggapi masyarakat yang datang dengan sama. Yang pertama, Pak Yayan sangat hatam soal ini, adalah hak untuk tahu, right to know. Ini dengan di era digital adalah hak semua orang. Website Diskominfo Kota Bandung tidak bisa dicegah untuk diintip, dilihat oleh rekan-rekan sedunia gitu, tanpa ada batas administrasi dan lain-lain. Ini hak untuk tahu, sehingga sebagian besar informasi dimunculkan di digital dan mengurangi permintaan informasi secara langsung. Yang kedua, kita naik pada hak yang lebih spesifik lagi, yaitu hak berpartisipasi. Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik diatur bahwa yang bisa berpartisipasi memberikan masukan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, bahkan melakukan monitoring atau pengawasan, itu mulai dibatasi kepada pengguna layanan atau pihak yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenis layanan dan mempertimbangkan keberagaman kelompok masyarakat. Tidak semua orang bisa diakui hak berpartisipasi sesuai dengan prinsip-prinsip tadi. Dan yang terakhir, lebih spesifik lagi, adalah hak untuk mengadu, right to claim. Itu hanya bisa diadukan oleh setiap orang yang terbukti dirugikan atau oleh kuasanya. Jadi harus ada pembuktian bahwa dia memang punya kaitan dengan layanan yang diduga tidak diberikan sesuai standar. Di Ombudsman misalnya kami bisa menolak laporan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila salah satunya pelapor itu bukan korban langsung
atau bukan kuasa dari korban maladministrasi pelayanan publik. Kalaupun ada, katakanlah pemerhati, pengawas yang konteksnya mengadukan pelayanan publik dalam bentuk partisipasi, sebagai bentuk partisipasi, maka ombudsman akan menerima tetapi hanya fokus pada apakah pengaduan yang disampaikan sudah mendapatkan tanggapan atau belum. Jadi lebih pada prosedural administrasi daripada substansi penyelesaiannya. Karena sekali lagi undang-undang membatasi kita bahwa pelapor itu harus merupakan korban langsung atau kuasa dari korban maladministrasi pelayanan publik. Ini yang menurut saya bisa kita pakai sebagai pedoman. Yang kedua, kita juga perlu memilah, perlu mengembangkan tanggapan sesuai dengan jenis pengaduan itu sendiri. Bapak dan Ibu, diatur dalam peraturan perundang-undangan, secara spesifik adalah Permendagri yang membagi jenis pengaduan ke dalam pengaduan tidak berkadar pengawasan dan pengaduan yang berkadar pengawasan. Bapak dan Ibu bisa lihat, dan menurut saya ini adalah sebagian besar pengaduan itu adalah pengaduan tidak berkadar pengawasan. Jadi Bapak dan Ibu itu bisa membantu penyelesaian terhadap keluhan pelayanan publik yang tidak sesuai, masukan-masukan yang konstruktif ataupun saran perbaikan. Sedangkan pengaduan berkadar pengawasan itu kita perlu koordinasi, kita perlu teruskan kepada instansi yang berwenang dan kompeten, baik itu aparat penegak hukum maupun pengawas fungsional yang ada di internal kita. Bukan menjadi bagian dari operator, pelaksana, pejabat pelaksana atau penerima pengaduan di instansi kita. Dan yang terakhir, perlu kita membedakan antara menanggapi dan menyelesaikan pengaduan. Kalau menanggapi secara administratif itu harapannya cepat, tetapi penyelesaian tentu ada kehati-hatian dan ada upaya-upaya pemeriksaan untuk tadi menentukan hasil pemeriksaan terhadap pengaduan yang diberikan. 3 hal ini yang menurut saya menjadi penting. Sekarang saya masuk pada tanggapan atau tantangan dari pengaduan tersebut. Bapak dan Ibu, secara umum biasanya ini yang disampaikan masyarakat dan dianggap oleh masyarakat sebagai kendala dalam penyampaian pengaduan. Tentang akses, tentang apatisnya laporan akan diselesaikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Hal yang menurut kita menjadi masukan adalah tadi, saya beri ilustrasi lagi, saya tidak bawa Kota Bandung, Pak Yayan, ini biar kita objektif. Misalnya, Pak Gubernur ingin memangkas kendala-kendala tadi dengan meminta atau memberikan contoh kepada Bupati dan Wali Kota membuka posko pengaduan. Saya melihat perbandingannya, Kota Cimahi justru memilih untuk memperkuat pengaduan yang selama ini mereka miliki melalui lurah maupun WA. Kenapa saya tidak mendorong membuka posko baru? Karena kalau ada posko baru seperti yang dilakukan, ditangani oleh tim khusus, sebenarnya kita tidak sedang memperkuat kelembagaan maupun saluran-saluran yang sudah ada. Padahal sudah diingatkan bahwa pengelolaan pengaduan itu tidak bisa ditangani oleh satu unit saja. Harus perlu ada tim, harus perlu ada komitmen bersama
agar pengaduan bisa dilaksanakan dengan cukup dukungan sarana, kapasitas, anggaran, dan bisa memangkas kendala-kendala koordinasi misalnya di antar unit, antar perangkat daerah, dan antar area kewilayahan. Jadi saya senang ada berbagai saluran yang sudah dimiliki dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Bandung, dan saya meskipun himbauan, tapi saya juga bisa menyarankan untuk tidak membuat yang baru, tapi justru memperkuat kelembagaan pengelolaan pengaduan sehingga tidak seolah-olah itu hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pejabat pengelola pengaduan, tidak menjadi beban tambahan bagi pelaksana pengelolaan penerima pengaduan di masing-masing perangkat daerah atau unit kerja. Perlu kita lakukan penguatan kelembagaan. Yang kedua, saya kira persoalannya bukan pada penyelesaian. Terbukti pada akhirnya Pak Gubernur sendiri sekarang mulai kewalahan dan mulai membatasi jenis pengaduan yang akan diterima melalui posko-posko yang dibangun. Karena sebenarnya kunci utamanya adalah memanusiakan pelapor tersebut. Pengadu biasanya orang yang sudah mengadu kemana-mana dan merasa benar. Sehingga dia biasanya mencari orang yang dapat mendengarkan masalahnya dulu. Atau kalau maksimal bisa menyelesaikan. Bahkan kadang-kadang pengadu merasa puas apabila kebutuhan minimal untuk didengarkan pun sudah terpenuhi. Jadi kuncinya bukan membuka posko tapi menguatkan pelayanan dalam pengaduan. Ini gambar yang sering saya gunakan, Bapak dan Ibu. Pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu yang menjadi nasabah di bank misalnya, apakah Bapak dan Ibu selama menjadi nasabah pernah bertemu dengan kepala cabang? Pernah bertemu dengan bahkan kepala banknya, supervisor sekalipun? Saya rasa jarang. Kenapa? Karena bank bisa menjadi contoh di mana pelayanan bisa diselesaikan, ditangani oleh person yang pertama ditemui. Satpam di banyak bank, misalnya pertanyaan pertama ketika membuka pintu, Bapak atau Ibu mau apa? Oh, saya mau membuka rekening. Satpam sudah tahu mengarahkan Bapak dan Ibu, bahkan di beberapa bank, Satpam dapat membantu memberikan layanan-layanan yang standar. Mengganti kartu yang hilang, mengecek saldo, dan lain-lain. Ini yang menurut saya memanusiakan pelayanan sehingga pengaduan bisa dieliminir dengan perlakuan yang manusiawi tadi. Tantangannya kedua, Bapak dan Ibu, dari sisi pengadu, ada macam-macam motif pengaduan. Ada yang terutama pribadi yang rewel, troublemaker, di mana dia mengadu tidak dengan tujuan memberikan perbaikan, tidak dengan tujuan memenuhi haknya, tetapi memang dia punya tujuan lain di balik pengaduannya. Ada juga pengadu yang berbeda ekspektasi, membandingkan kota Bandung dengan Copenhagen di Denmark, membandingkan kota Bandung dengan kota Berlin di Jerman. Gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan banggakan, kita sebagai pengelola pengaduan cukup fokus kepada pengaduan yang disebabkan karena mereka tidak puas terhadap pelayanan yang di bawah standar. Atau bahkan
mereka yang mendapatkan kerugian material karena tidak diberikan layanan sesuai standar. Perbedaan ekspektasi, apalagi pengadu dengan pribadi yang rewel, tidak menjadi prioritas untuk kita tangani dan kita selesaikan. Sekali lagi, bukan Dan Satriana yang membicara ini, undang-undang membatasi pengadu adalah korban dari maladministrasi pelayanan publik. Jadi ada ratusan telepon, ada ratusan surat elektronik yang kepada mereka. Salah satu yang tidak mereka lakukan adalah membuat filter dan mana pengaduan yang cukup selesai dengan ditanggapi secara administratif. Ini yang menurut saya bisa membantu agar kita dalam memberikan pelayanan semakin profesional dan semakin dipercaya. Tantangan yang lain, tadi sudah disampaikan, kita tidak bisa mengelak dari era digital. Apa yang terjadi? Di era digital, salah satu tantangannya adalah kemudian membuat sebanyak-banyaknya layanan digital. Membuat sebanyak-banyaknya saluran pengaduan. Saya tahu persis di Kota Bandung, saya kira hampir semua perangkat daerah mempunyai medsos yang di dalamnya antara lain memberi kesempatan pengaduan. Padahal bagi masyarakat, bukannya malah membantu, tapi membuat mereka bingung, karena namanya juga unik-unik dan seterusnya, membuat mereka sulit mengingat, dan lain-lain. Untuk itu saya kira apa yang tadi disampaikan Pak Kadis di awal, kami selalu mendorong dan mendampingi agar semua saluran pengaduan yang ada khususnya di Kota Bandung tetap dilakukan, tetap dibuka, tetapi harus terintegrasi sehingga sebagaimana tadi diharapkan oleh yang terhormat anggota Dewan maupun Pak Sekda, agar laporan ini menjadi bahan bersama untuk menilai kinerja dan memperbaiki kinerja. Apabila tidak terpadu, saya membayangkan sulit untuk melihat secara keseluruhan dan menyulitkan koordinasi dari pengelola pengaduan yang tadi telah terbentuk sebagai satu unit kelembagaan. Hal yang lain, tantangannya Bapak dan Ibu, saya mengutip, dalam era digital itu dikenal dengan matinya kepakaran, di mana orang yang ahli, orang yang berkata benar belum tentu itu yang didengar oleh masyarakat. Kita berlomba-lomba dengan influencer. Saya berikan ilustrasi, ini saya ambil dari aplikasi namanya Drone Emprit yang memotret percakapan di Twitter. Anda bisa melihat bahwa orang banyak followernya, semakin banyak dia dibaca, semakin banyak dia di retweet, di reply, semakin banyak pengaruh opininya kepada publik. Kita yang followernya sedikit, yang kurang rajin, itu mungkin berada di sisi-sisi margin yang kemudian suara kita sedikit mempengaruhi opini. Even sekalipun kita ini adalah lembaga yang kompeten, sekalipun kita ini orang yang ahli, belum tentu mempengaruhi opini. Ini godaannya, sehingga opini lebih banyak dikuasai oleh person-person yang mempunyai pengaruh atau pengikut banyak. Bukan opini dipenuhi dengan orang-orang yang ahli atau menyampaikan kebenaran. Seringkali kita frustasi karena satu kebenaran fakta yang kita counter belum tentu mempengaruhi opini yang sudah berkembang lebih luas dari berbagai sumber. Akibat opini itu, saya juga ingin memberi kita semua mengautokritik
Karena opini yang berkembang seringkali dipakai dasar pejabat publik, terutama pimpinan, untuk melakukan kebijakan. Ini ada contoh-contohnya, seorang sekda misalnya merespon Jabar ya, merespon adanya odong-odong di Masjid Al-Jabar. Pak Jokowi waktu itu sebagai presiden juga langsung mendatangi karena ada viral jalan rusak di Lampung. Seorang Soleh Solihun yang kena pungli 30.000 di Samsat waktu itu langsung berujung pada pemecatan petugas. Ya, masyarakat tepuk tangan karena ini dianggap cepat. Tapi yang terjadi kemudian, ini melemahkan kepercayaan masyarakat pada sebuah sistem. Ini memperkuat masyarakat kepada individunya. Sistemnya yang dibangun tidak diperbaiki, tidak menjadi lebih baik, sehingga makin lama makin tidak diakses dan dipercaya oleh masyarakat. Ini yang membahayakan. Karena pejabat, pimpinan bisa berganti, yang tinggal adalah sistem yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dan masyarakat harus dibiasakan memanfaatkan sistem yang sudah kita bentuk secara berjenjang. Untuk itu, apa yang kita lakukan di dalam konteks digital dan opini, saya juga mencuplik bentuk komunikasi yang menurut saya baik dari Telkomsel. Kita baca bahwa ada komplain terhadap Telkomsel yang tentu saja dibaca oleh sebagian besar dari masyarakat. Apa yang dilakukan Telkomsel? Telkomsel tidak melakukan tanggapan jawaban di kolom komentar, tapi Telkomsel menggiring agar si pelapor ini melakukan konfirmasi melalui direct messenger. Kenapa? Karena dengan direct messenger kita bisa menguji apakah nama tersebut merupakan orang yang punya legalitas di dalam menyampaikan laporan. Bisa kita cek. Kalau kita menjawab di sini, kita tidak tahu nama Ami ini adalah nama sebenarnya. Nama Ami ini mempunyai legal standing sesuai peraturan perundang-undangan untuk mengajukan pengaduan dan seterusnya. Saya sengaja tetap menampilkan percakapan di bawah karena tadi orang ini mulai melakukan sesuatu di luar konteks. Males capek gitu kan. Yang dilakukan oleh Telkomsel tetap menyampaikan data bahwa dulu juga Anda sudah dibantu pelaporannya secara DM. Sekarang silakan konfirmasi lagi ke DM kalau Anda kendala lagi. Ini akan mengurangi polemik opini. Karena kita tidak bisa mengontrol opini. Lagi-lagi bukan fakta. Lagi-lagi bukan kebenaran. Opini. Gitu. Cara ini yang bisa kita lakukan untuk membatasi kebingungan kita dalam era digital yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melapor atau bahkan menanggapi laporan sekalipun. Demikian pemaparan dari saya senang bisa diteruskan dengan diskusi. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Irma. Siap, terima kasih banyak Pak Dan atas pemaparan dan juga materi yang telah disampaikan bagi rekan-rekan yang hadir di Ngulik ini. Kita bisa melihat bagaimana insightful sekali pemaparannya. Tadi juga sempat dibahas bagaimana pengelolaan pengaduan. Namun saya ingatkan sekali lagi bagi rekan-rekan peserta Ngulik yang ingin bertanya, ini adalah waktunya Bapak Ibu sebagai pengelola pengaduan mungkin atau sebagai frontliner yang menerima berbagai pengaduan dari masyarakat bisa bercerita, berdiskusi, menyampaikan beberapa topik-topik
yang kita bisa diskusikan bersama Pak Dan langsung dari Ombudsman. Nah, kita cek nih Pak, ada beberapa rekan-rekan yang mau bertanya bisa raise hand di fitur Zoom-nya atau bisa ditulis di kolom komentar. Nah, kita akan pergi ke yang raise hand dulu Pak. Ini ada Bapak Yatna Mulyana, silakan Pak sebutkan nama dan juga asal instansi dan pertanyaannya. Mangga Pak. Terima kasih, Ibu Moderator. Perkenalkan, nama saya Yatna Mulyana dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Ini Pak, mohon saya bertanya terkait layanan mungkin ya. Eh, Bagaimana menurut Bapak, misalkan di suatu kota A sudah memiliki aplikasi layanan yang sudah memenuhi atau sudah mumpuni kebutuhan masyarakat, memuaskan, bahkan memuaskan bagi masyarakat, tapi dengan adanya kebijakan pemerintah pusat lalu mengeluarkan kebijakan baru harus menggunakan aplikasi layanan baru yang notabene membuat masyarakat tidak puas dan menyusahkan masyarakat. Nah, ini bagaimana Pak? Pertanyaannya adalah apakah kita harus terus menggunakan aplikasi layanan yang memang sudah nyaman dan sudah bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat tersebut dengan aplikasi yang existing, ataukah kita harus beralih dengan adanya kesulitan dari masyarakat dan ketidakpuasan dari masyarakat. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Yatna. Mungkin dari satu pertanyaan ini bisa langsung dijawab oleh Pak Dan, karena biar langsung terjawab di tiap pertanyaannya. Silahkan Pak Dan untuk menjawab pertanyaan Pak Yatna tadi. Terima kasih Ibu Irma, terima kasih Pak Yana. Ya Pak, saya kira tadi eh, aplikasi baru bagaimanapun itu namanya program Pak ya. Kita ambil contoh yang kita kenal betul Pak. Amerika berpuluh-puluh kali ganti presiden, tetap saja pengaduannya 911 gitu kan. Karena apa? Kesulitan nge-branding Pak. Setiap ada aplikasi baru, nama lapor nanti diganti lagi lapor Mas Menteri whatever gitu kan. Itu akan menyusahkan branding. Tapi saya kira pemerintah mulai menyadari itu Pak, sehingga pemerintah kalau dulu dalam tanda kutip berharap ada satu saluran Pak ya. Lapor itu kan bahasanya there is no wrong door policy. Anda lapor ke satu pintu, Anda bisa saya selesaikan se-Indonesia. Tapi rupanya tidak segampang itu Ferguson gitu kan. Sehingga sekarang pun pemerintah memberikan ruang, Pak. Yang penting terintegrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira tadi yang paling memudahkan diakses oleh masyarakat gitu. Misalnya katakanlah kalau di Kota Bandung harus dilihat kecenderungan penggunaan digital atau datang langsung seperti apa. Tapi saya setuju Pak, memang poinnya kami juga sedang mendorong agar program tidak dijadikan kewajiban karena nanti ganti menteri, ganti kebijakan, ganti presiden, ganti kebijakan, yang paling disusahkan adalah yang paling utama Anda pelaksananya dan yang kedua masyarakat karena dia sulit untuk membranding mengingat salurannya. Terima kasih kritiknya, tapi sekarang pemerintah telah memberikan ruang ya Pak ya, selama terintegrasi. Terima kasih Pak Yatna dan juga Pak Dan yang tadi sudah berdiskusi dari satu permasalahan. Kalau kita menunggu rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Namun kita akan bergeser nih Pak Dan di kolom chat. Sudah ada yang bertanya dari Ibu Tika. Beliau mempertanyakan nih Pak, gimana cara kita meyakinkan masyarakat untuk mengajukan pengaduan itu melalui aplikasi lapor agar penyelesaian masalah ini satu pintu dan juga terukur. Sementara ini masyarakat sekarang nih Pak banyak banget yang menganut no viral, no action. Apalagi di Kota Bandung nih ada beberapa konten-konten viral gitu ya Pak. Nah, jadi mindset masyarakat tuh bilangnya mungkin kalau nggak ngadu di medsos mah kayaknya bakal apa lama atau lebih cepat di medsos nih gitu. Karena mungkin atensinya lebih cepat ditindaklanjuti. Ini gimana nih Pak biar menggiring masyarakat ke lapor? Silakan. Ya, saya kira tadi kita bukan lagi satu-satunya saluran pengaduan. Kita berpacu. Nah, tetapi saya kira di tengah-tengah itu yang kurang, ini minimal yang saya pendek yang saya tahu yang kurang adalah kita tuh kurang ria
untuk menyampaikan keberhasilan kita. Kita kurang menggali testimoni dari masyarakat yang berhasil kita selesaikan. Karena tadi ini dunia opini, kita tidak bisa hanya mengandalkan bahwa kita adalah saluran resmi, bahwa kita adalah lembaga yang kompeten, nggak cukup. Nah, tapi mungkin saya sering membaca website dari pemerintah, ya terlalu banyak beritanya kegiatan ya, gitu. Tapi testimoni masyarakat yang berhasil diselesaikan laporannya, data-data yang dikemas dengan infografis tentang penyelesaian laporan itu jarang dimainkan oleh kita. Menurut saya dalam era digital, branding itu menjadi penting. Tapi karena kita tidak boleh bohong, tidak boleh jualan iklan, yang nge-branding kita adalah praktek-praktek baik dan keberhasilan-keberhasilan penyelesaian yang kita sudah lakukan hanya dikemas dalam bentuk yang sesuai dengan era digital saat ini. Begitu Teh Irma dan Ibu Tika. Siapa? Tadi sudah diberikan bagaimana kiat-kiatnya kita menggiring dengan cara memanfaatkan media sosialnya. Mungkin bisa disampaikan kisah-kisah sukses bagaimana penanganan berbagai pengaduan Iya, melalui kanal lapor gitu ya Pak ya. Nah, kita juga ingatkan nih untuk teman-teman mungkin sambil menunggu pertanyaan selanjutnya bahwa dari Tribun Jabar ini mengadakan kuis dan juga memiliki hadiah untuk 5 orang pemenang. Masing-masing akan mendapatkan hadiah langganan e-paper Tribun Jabar gratis selama 3 bulan. Jadi untuk para peserta ngulik silakan pergi ke kolom chatnya di sana ada form Google yang bisa diisi oleh rekan-rekan semua. Nanti ada 5 pertanyaan, silakan isi nama dan juga asal instansi. Nanti akan ada hadiah menarik dari Tribun Jabar. Nah, kita bergeser nih Pak, ada yang mau sharing katanya Pak Dan dari Bapak Hadori Dinkes Kota Bandung. Sharing aja Pak, katanya kadang ketika memediasi suka ada nih Pak pihak ketiga yang malah memperkeruh. Padahal yang terkena dampaknya ini sudah bisa menerima itu semua. Mohon tanggapan dari Pak Dan gimana nih Pak kalau ada outsider yang ikut bergabung? mohon diperjelas maksudnya bergabung mendampingi pelapor atau di luar kasus ini. Sepertinya ini pihak ketiganya memperkeruh suasana dari pengaduan dari pelapor, padahal pelapornya itu sudah bisa menerima solusi dari pemerintahnya sendiri, Pak. Itu betul bahwa dalam pengaduan kadang-kadang masyarakat didampingi gitu. Tetapi kita juga harus objektif mengatakan tidak semua pendamping itu punya niat baik ya. Oleh karena itu Bapak, saya kira yang kami lakukan biasanya kami akan memilah dulu. Misalnya saya hanya akan ketemu juga harus ketemu dengan korban, bukan hanya dengan pendamping gitu. Saya bertemu pernah Pak dalam beberapa laporan ketika di ruangan sudah terlalu banyak orang, saya bilang mana yang betul-betul keluarga atau korbannya ada. Oke, silahkan yang lain meninggalkan ruangan. Nah, kita fokus dulu menyelesaikan dengan itu, Pak. Tadi, karena tugas kita berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya bertanggung jawab kepada pelapor yang merupakan korban langsung. Pilah dulu pendamping. Nah, kenapa pendamping membutuhkan, kenapa korban ada juga yang membutuhkan pendamping? Karena mereka biasanya sudah menganggap susah mediasi teh, ribet mediasi teh gitu kan. Nah, ini proses proses penyelesaian harus disederhanakan agar tadi masyarakat juga semakin percaya diri bahwa saya bisa melakukan laporan, menyelesaikan laporan tanpa perlu pendamping. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, saya kira kalau berada di luar konteks proses penyelesaian laporan, artinya dia berkembang panjang kali lebar ke arah mana-mana, itulah yang penting tadi kita bisa mendokumentasikan dan menceritakan praktek baik penyelesaiannya. Gitu, Pak. Hanya itu yang bisa kita lakukan karena hanya itu yang bisa ada dalam kendali kita.
Nah, di sini juga ada Pak Hadori yang bergabung dari tadi pertanyaan di kolom chat. Mungkin Bapak bisa berdiskusi tadi jawaban dari Pak Dan. Silakan mungkin untuk sharing lebih lanjut Pak dari pertanyaannya. Ya, hatur nuhun Pak Dan, ketemu lagi kemarin udah sempat ketemu di Ombudsman. Mungkin fenomena yang suka terjadi lah katakanlah ketika kita menerima pengaduan, udah bertemu dengan keluarganya. Kadang-kadang kita sudah sepakat dengan poin A, B, ketika kemudian ada pihak ketiga tadi yang mungkin memang katakanlah dalam hal ini lembaga ya bisa atau kadang-kadang juga perseorangan yang kemudian dia kayak ya mungkin mengusik atau mungkin ya kan mungkin kalau secara keluarga mungkin ada kedekatan, bukan terkenal segala macam. Sehingga kemudian poin A, B tadi yang telah disepakati sebelumnya jadi buyar lagi tuh. Itu yang kadang suka terjadi, Pak. Makanya betul mungkin materi Pak dan tadi menyampaikan ada pemilahan dulu gitu ya. Betul-betul Ya. listrik aja kita ya, hanya bertemu dengan yang terkena dampak langsung gitu, Pak ya. Saya boleh Iya. tambahkan Pak Hadori, seringkali kita lupa melakukan penyelesaian tapi tidak mendokumentasikan, Oh, mengadministrasikan. Kalau sudah ada tertulis Pak, selesai kita mau ngomong apapun sudah catat gitu kan. Ada berita acara, seringkali kita lupa itu Pak. Rekan-rekan ngulik semuanya, mungkin bisa juga sering terjadi di dinas-dinas ataupun instansi terkait dari rekan-rekan yang hadir di ngulik kali ini. Ini ada beberapa solusi dari Badan dan juga cerita realnya dari Pak Hadori. Nah, selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan terakhir nih dari rekan-rekan kita di DKPP. Izin bertanya, katanya Pak, saya adalah Wildan dari DKPP Kota Bandung. Langkah apa yang menurut dari yang Bapak bertanya paling belum krusial bisa dan bertanya. juga harus segera dilakukan untuk meningkatkan kualitas penanganan pengaduan publik? Yang paling utamanya apa nih Pak, kira-kira Pak? Dua, kalau Kota Bandung, ini konteks Kota Bandung, yaitu tadi hambatan kita itu dalam koordinasi kelembagaan pengelolaan pengaduan. Sekali lagi, pengaduan itu bukan jadi beban unit per unit atau bahkan operator orang per orang. Perlu ada sistem di mana kita berjenjang bisa berbagi dan menyelesaikan pengaduan itu bersama-sama. Saya kira ini Kota Bandung kekurangannya menurut saya hanya itu karena salurannya sudah sangat baik, respon dari masing-masing tadi berdasarkan data juga sangat baik. Tapi persoalannya kan tadi masyarakat ada tuntutan lebih dan kita pun harus menyadari itu dengan gerak yang lebih cepat, ringkas gitu ya. Nah, yang kedua, Bapak-bapak dan Ibu, kita juga berhadapan dengan kultur ya. Saya kemarin sore saya mendapatkan warga yang dia tersinggung karena laporannya diterima dan bukan diselesaikan, diterima dan ditanggapi oleh Satpam. Nah ini juga pembudayaan Bapak dan Ibu bahwa sebenarnya nggak ada masalah laporan diterima oleh siapapun karena kita sedang melatih setiap orang seperti yang tadi ilustrasi gambar saya. Harusnya setiap orang di garda pertama mampu menerima, memberikan jawaban atau tanggapan, bukan menyelesaikan, menerima tanggapan. Nah kultur ini juga harus kita mulai biasakan Bapak dan Ibu. Jangan saya kira setiap orang yang datang pasti ingin ketemu langsung dengan kepala dinas gitu. Bahkan kalau perlu kepada wali kota seperti terjadi di Lembur Pakuan misalnya. Mereka kecewa bukan tidak diselesaikan, tapi karena tidak ketemu dengan Pak Gubernurnya gitu. Nah, kita harus menjaga itu. Saya berkali-kali dengan rekan-rekan saya di Diskom Info misalnya memisahkan antara ruang publik dengan ruang private. Mereka harus dibiasakan mengikuti aturan pelayanan kita. Kalau sudah itu berjalan, Pak, insya Allah saya kira dua prioritas itu kita akan melihat hasilnya. Karena kita sudah punya modal. Kota Bandung ini sudah punya potensi yang sangat baik menurut saya. Oke, siap Pak. Dan selanjutnya nih Pak, sebagai penutup terakhir ternyata masih ada satu pertanyaan lagi dari Kang Riki Permadi dari Disdam Karmat. Tadi sempat nih ada di paparan Padan juga, apapun masalahnya
damkar solusinya katanya gitu. Ini dari Kang Riki, beliau menyampaikan nih Pak, untuk mempermudah layanan pengaduan, apakah ada pelayanan langsung melalui telepon atau WA katanya Pak, sehingga dapat diterima pengaduannya dengan cepat. Nah, seperti di Kota Bandung nih Pak, dalam penanganan kegawat daruratan, kita punya call center 112 dan juga 113 katanya. Terima kasih. Bagian yang mana nih Pak? Riki dan Ibu Irma, saya ini pertanyaannya untuk apakah Ombudsman punya layanan langsung atau bagaimana nih, Pak Riki atau Ibu Irma bisa menjelaskan? Siap. Mungkin saya mengundang Pak Rikinya langsung. Nah, Meluruskan pada mungkin Siap, Pak Ibu. terkait mungkin dari Pak Riki dari Damkar itu mungkin apakah diperkenankan nggak misalkan pemerintah Kota Bandung membuka call center untuk khusus pengaduan itu mungkin maksudnya seperti itu mungkin Pak Dan. oh oke. Ya, Siap izin. sangat. Oh ya, siap. Oh, Pak Riki. Maaf, mohon izin Pak. Pertanyaan tersebut, apakah ada Pak layanan informasi yang dapat langsung ke masing-masing instansi ataupun ada di call center pengaduan berupa layanan seperti call center, tapi khusus untuk pengaduan gitu Pak, ya untuk layanan masyarakat. Itu aja sih Pak. Terima kasih, Pak Riki. Selamat bertugas. Jadi tadi melengkapi juga apa yang sudah disampaikan Pak Yusuf, sebenarnya tidak ada batasan tentang saluran pengaduan. Jadi pengaduan melalui media resmi dalam bentuk tadi ada call center, SMS, ada WA, ada website dan lain-lain. Nah, yang secara khusus menurut saya perlu khususkan ada dua hal nih selain pengaduan reguler, yaitu pengaduan kegawat daruratan. Kalau ini harus ditangani baik salurannya maupun mekanismenya secara khusus gitu. Dan Kota Bandung saya kira punya. Yang kedua adalah whistleblowing system. Untuk pengaduan internal, ini tidak boleh atau tidak cukup untuk dilakukan melalui saluran pengaduan reguler. Nah, jadi setidak-tidaknya perlu dipisahkan Pak Riki dan rekan-rekan lain, bayangan saya, 3 jenis pengaduan yang perlu saluran yang berbeda. Karena ada perlakuan khusus yang akan berbeda. Nah, sementara yang tadi sedang saya diskusikan soal website di berbagai medsos, di berbagai perangkat daerah, itu perlu diintegrasikan karena itu menurut saya ditujukan untuk pengaduan yang reguler. Sehingga ini perlu diintegrasikan menjadi wadah secara teknis, tentu saja Diskominfo akan lebih paham dari saya untuk mengintegrasikan seluruh data dan memantau penyelesaiannya secara bersama-sama. Gitu. Tapi yang dua tadi, kegawat daruratan dan whistleblowing system, untuk laporan internal, pengaduan internal menurut saya perlu diperlakukan khusus. Terima kasih banyak atas jawabannya. Tadi sudah masuk beberapa pertanyaan baik secara langsung maupun melalui kolom chat. Tadi juga sudah dijelaskan penambahan juga dari Bapak Yusuf Cahyadi selaku Subkoordinator Keterbukaan Informasi Publik di Diskominfo Kota Bandung. Nah, tadi pertanyaan dari Pak Riki sekaligus menutup sesi diskusi kita bersama dengan Pak Dan selaku narasumber dari Ombudsman Provinsi Jawa Barat. Nah, selanjutnya mungkin saya juga mengingatkan sekali lagi kepada rekan-rekan yang ingin menjawab beberapa pertanyaan kuisnya, silakan untuk melihat linknya di kolom chat. Dan untuk materi nanti mohon izin Pak Dan, materi paparan tadi kami akan share ke rekan-rekan dari kewilayahan ataupun instansi melalui grup WhatsApp, baik itu melalui PPID ataupun lapor. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Dan selaku narasumber yang telah berbagi bagaimana ilmu strategi kita dalam mengelola pengaduan dan juga meningkatkan pelayanan publik. Saya juga mengapresiasi kepada seluruh peserta ngulik yang hadir secara daring. Ini total lebih dari 145 partisipan tadi yang sudah bergabung bersama. Sekali lagi terima kasih banyak kepada pembicara
dan juga peserta semua yang hadir. Saya Irma Rosayani selaku MC dan juga moderator pada hari ini. Kami akan pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Sampai berjumpa di Ngulik episode selanjutnya karena kita akan membahas berbagai topik yang menarik, yang terkini untuk semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih banyak.